Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita di pagi ini, marilah kita mendengarkan lagu puji-pujian dari anak sekolah minggu kita.
Baik Bapak Ibu, inilah anak-anak sekolah minggu kita yang telah mempersembahkan pujiannya. Marilah kita mendoakan mereka, kiranya mereka diberkati Tuhan, terutama dalam pendidikannya, pertumbuhannya, kiranya kelak menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua dan yang memuliakan Tuhan. Oke, demikian, terima kasih. Kami persilakan anak-anak kita untuk kembali mengikuti kegiatan sekolah minggunya. Balik tangga. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati, memohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan memberkati ibadah kita ini, sehingga ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga juga kita memperoleh kekuatan melalui ibadah ini, sehingga kelak di kemudian hari, di hari-hari yang akan datang, kita mampu melakukan kegiatan dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa sejenak dalam hati. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi najamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Ciptaannya semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin.
Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Masukkanlah firman-Mu itu ke dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan dikuduskan. Tolonglah agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga Bapa, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Kota pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada kita di minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai ayat 16. Marilah kita membacanya secara responsoria dan nanti di ayat ke-16 kita sama-sama membacanya. Saksi iman. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal berkemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk,
terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi mereka sekarang merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini marilah kita dengan kerendahan hati menyesali, mengakui segala dosa perbuatan kita kepada sesama, terutama kepada Tuhan kita. Dan dengan kerendahan hati marilah kita memohon pengampunan dosa kita juga kepada Tuhan.
Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia dan berdoa baginya, musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada kita pagi ini dan juga sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, perkenankan kami menyampaikan warta jemaat sebagai tambahan daripada warta jemaat yang ada di tertib acara kita. Yang pertama mengenai kelas katehisasi atau Parguru Malua. Pertemuan perdana pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 telah dilaksanakan dan dihadiri oleh 62 orang peserta katehisasi, 55 keluarga, itu orang tua daripada peserta katehisasi, dan 7 orang pengajar kelas katehisasi. Pada pertemuan itu telah disepakati beberapa hal sebagai berikut. Kelas katehisasi akan diadakan 2 kali seminggu, yaitu pada setiap hari Sabtu jam 17 sampai 18.30 dan pada setiap hari Minggu jam 13.30 sampai 15.30 dengan jumlah 551 kali pertemuan selama 153 jam, dan selama bulan Desember tidak diadakan kelas katehisasi. Kemudian terlambat hadir lebih dari 6 menit dianggap absen, dan tidak hadir lebih dari 6 kali tidak bisa ikut lepas CD. 1 kali sebulan akan dilakukan tes atau ujian kecil. Ujian besar akan dilaksanakan pada akhir Maret dan lepas CD dilaksanakan pada bulan April 2026. Diharapkan agar orang tua peserta katehisasi mengawasi dan mendukung anak-anak kita untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut dengan disiplin. Yang kedua, ibadah penyambutan mahasiswa-mahasiswi baru. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sangat bersukacita atas kelulusan dari anak-anak kita di berbagai perguruan tinggi di Kota Medan. Sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita kita semua, kita akan mengadakan ibadah penyambutan mahasiswa-mahasiswi baru di gereja kita ini pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025 jam 15 WIB dengan tema Engkau berharga di mataku, Yesaya 43 ayat 4a. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Resort GKPI Padang Bulan, yaitu Bapak Pendeta Janter Lubis MTH. Dan di acara ini juga akan ada sharing session, yaitu tips dan strategi agar sukses dalam perkuliahan, yang akan disampaikan oleh Bapak Jubel Sitorus, Sarjana Teknik, dan Ibu Dr. Insinyur Posma Marbun MP. Mari kita informasikan acara ini kepada anak-anak kita maupun keluarga kita yang telah lulus sebagai mahasiswa baru supaya hadir di ibadah penyambutan mahasiswa baru ini. Yang ketiga, kebaktian BKS Perempuan Wilayah 2. Pengurus BKS Perempuan Wilayah 2 mengundang seksi perempuan Resort GKPI Padang Bulan 1
untuk menghadiri acara kebaktian wilayah 2 sekali 2 bulan yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 pukul 15 WIB bertempat di GKPI Resort Pancur Batu, Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Seksi perempuan Jemaat Pamen Sri Gunting dan Sari Rejo telah sepakat untuk hadir pada kebaktian wilayah 2 ini. Yang keempat, sidang umum jemaat. Warta Jemaat pertama. Pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 setelah selesai ibadah siang akan diadakan sidang umum jemaat untuk mendengarkan rencana program pelayanan tahun 2025 periode Agustus sampai Desember yang telah disepakati oleh Majelis Jemaat pada rapat Majelis Jemaat tanggal 2 dan tanggal 9 Agustus untuk diputuskan dan disahkan oleh sidang umum jemaat sebagai program pelayanan tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelayan di GKPI Jemaat Padang Bulan Resort Padang Bulan 1. Yang kelima, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 10 Agustus 2025, telah bertambah anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Situa Asia Haan dan Ibu R. Borubancin dan 1 orang putri mereka. Dan mereka tinggal di Jalan Perumahan River Valley, Jalan Bunga Rampe 4, Blok 48 nomor 8, masuk sektor 13. Jika mereka ada di ibadah pagi ini, dipersilakan untuk berdiri. Kemungkinan mereka ibadah siang. Kita masuk ke warta jemaat yang ke-6. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan donor darah. Di hari Sabtu tanggal 16 Agustus adalah minggu terakhir perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan perlombaan yang menarik yang diikuti oleh seluruh sektor dari sektor 1 sampai sektor 13. Pada hari itu juga akan ada kegiatan donor darah serta sosialisasi brosur atau leaflet tentang kesehatan bekerjasama dengan PMI Palang Merah Indonesia. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin menjadi pendonor darah dapat hadir di gereja GKPI Padang Bulan mulai pukul 9 WIB sampai jam 12 siang. Kemudian PA bulanan sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 10 Agustus 2025 pukul 15 WIB akan diadakan PA bulanan yang ke-6 sekolah minggu bertempat di rumah Jirei Sipahutar, anak dari keluarga Penatua Arswendo Sipahutar, Inang Borutamba. Anak sekolah minggu yang tidak bisa diantar langsung ke tempat atau tidak tahu rumahnya boleh berkumpul di gereja ini jam 14 WIB untuk berangkat bersama-sama. Demikianlah tambahan warta jemaat kepada kita Bapak Ibu. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Kau
Kita berdoa. Kuasailah hati kami, ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sebab di saat ini kami akan menerima firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami, kebodohan kami yang tidak sanggup memahami, menyelami misteri dari firman. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk menerima, memahami firman-Mu dengan baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Maka kuasailah kami, ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Baik, mari kita baca firman Tuhan bagi kita di hari ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis, dari Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai dengan 22. Sekali lagi, Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 22. Kita membaca berbalas-balasan. Saya mulai ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar tangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka-cita, sebab kepadanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan sebagaimana tema kita, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nah, berbicara tentang mata, ya, saya coba-coba lihat, ya, saya coba-coba googling tentang mata ini. Nah, katanya kemampuan mata makhluk hidup itu ya sangat berbeda. Mata manusia sendiri misalnya mampu melihat cahaya dan membedakan sampai 10 juta warna. Wah, 10 juta warna. Kita bayangkan 10 juta warna itu sebanyak apa itu, saya sendiri tak bisa membayangkannya. Ya, membedakan warna yang satu dengan yang mirip-mirip saja itu agak, tapi mata kita sebenarnya mampu mengenalinya. Meskipun kita sendiri tidak bisa menamainya. Nah, itu manusia. Nah, dibandingkan dengan binatang, elang, ya, katanya elang memiliki penglihatan 8 kali lebih baik daripada manusia. Maka elang itu mampu melihat ikan yang berenang di bawah permukaan air. Nah, tetapi dibandingkan elang, ternyata Raja Wali lebih hebat lagi. Raja Wali dikatakan memiliki kemampuan yang bisa melihat tikus 30 meter dari atas, ya. Begitu tajam penglihatannya, sangat luar biasa. Tetapi dibandingkan binatang yang satu ini lebih hebat lagi, saya pikir binatang yang satu ini yaitu bunglon yang suka gonta-ganti warna, ya. Dia memiliki penglihatan yang tajam.
Dan lebih hebatnya lagi, tidak hanya ketajaman yang dia miliki, tetapi dia mampu untuk melihat 360 derajat. Bisa melihat ke depan ya, dan bisa melihat ke samping secara bersamaan. Jadi tidak perlu dia menoleh gini-gini untuk melihat ke sampingnya. Dia sudah hebat, ya, tapi lebih hebat lagi udang mantis katanya ya. Udang mantis, saya lihat gambarnya, wah, ini matanya ini menonjol keluar dia, ya, dikatakan dia mampu melihat vertikal dan horizontal, dan tidak hanya itu juga diagonal seperti itu. Dia bisa melihat secara keseluruhan. Kedua matanya ini independen terhadap yang lain. Sementara yang satu melihat horizontal vertikal, mata yang satu lagi bisa melingkar-lingkar begitu melihat. Wah, luar biasa. Kemampuan mata. Tentu masih banyak makhluk hidup yang lain yang memiliki kemampuan yang luar biasa, itu hanya beberapa contoh saja. Maka jika makhluk hidup ciptaan memiliki kemampuan yang mencengangkan seperti itu, memiliki kemampuan yang luar biasa, bagaimana lagi dengan Tuhan Sang Pencipta yang memberikan kemampuan itu kepada makhluk hidup buatan tangannya. Saya katakan bahwa kemampuan yang dimiliki makhluk hidup itu hanya secuil dari apa yang dimiliki oleh Sang Pencipta, ya, hanya secuil. Udang, elang, raja wali, manusia memiliki kemampuan, tapi itu hanya secuil. Artinya apa? Sang Pencipta kita, Allah kita yang memberikan kemampuan itu, dia juga pemilik kemampuan itu melebihi dari apa yang dia ciptakan itu. Maka untuk menggambarkan ini, pemazmur dengan tegas mengatakan bahwa kemampuan Allah yang melihat itu sangat-sangat luar biasa. Pemazmur mengatakan, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Mazmur 139 ayat 8. Bayangkan, di dunia orang mati pun mata Allah dapat melihat apa yang terjadi di sana. Maka tidak ada batasan dan tidak ada yang bisa menghalangi penglihatan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi mata Allah untuk melihat segala yang ada di alam semesta ini. Maka dia dikatakan adalah Allah semesta alam, Jehovah Sebaot. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini seperti yang sudah sampaikan tadi awal, menggambarkannya juga dengan begitu spesifik. Dikatakan di situ Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia, ia menilik semua penduduk bumi, ia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Nah, kita perhatikan di situ bahwa pemazmur tidak cukup memakai satu istilah untuk menjelaskan tindakan visual Allah terhadap manusia, terhadap dunia ini. Pertama kita lihat di situ adalah Tuhan memandang, ya, memakai kata nabat dari kata Ibraninya. Apa artinya memandang, nabat? Ya, to scan, memindai, melihat ke bawah, melihat dengan seksama. Ya. Tapi tetap ada memusatkan pandangan itu. Jadi bisa melihat secara luas seperti itu, tidak pada sempitnya. Kemudian dikatakan ia melihat semua anak manusia, ra'ah. Dari kata ra'ah artinya melihat secara harafiah, seperti kita melihat begini, saya melihat Inang, saya melihat saudara, ya melihat ya secara harafiah dia. Lalu dia katakan lagi ia menilik semua penduduk bumi, dari kata sagah. Menilik, ia melihat secara sempit tetapi fokus pada satu tujuan. Dan terkonsentrasi dia. Seperti orang yang melihat pada fokus hanya satu tujuan itu dari tempat yang sempit seperti itu. Lalu yang terakhir dikatakan memperhatikan. Ini juga memakai
penglihatan ya, dari kata bin. Ya. Tidak secara spesifik memakai mata dia, tetapi ada makna untuk memahami, ada arti untuk mengamati. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan memperhatikan. Ada tidak cukup satu kata untuk menggambarkan tindakan visualisasi Allah. Maka pengakuan ini mau mengatakan bahwa tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Tidak ada. Tidak ada yang dapat menghalangi pandangannya. Pengakuan ini selanjutnya berimplikasi terhadap pengakuan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang bagaimana? Kekuasaan Allah yang dapat melihat segalanya dan sekaligus itu memperlihatkan kekuasaan Allah yang memberikan keselamatan terhadap anak manusia. Maka dihadirkan di sini Allah yang maha melihat itu adalah juga Allah yang maha penyelamat. Allah yang maha melihat itu, Allah yang maha mengetahui itu, maka dia adalah juga Allah yang maha penyelamat. Dan pemazmur mencoba seberapa besar kuasanya. Pemazmur mencoba memperhadapkan Allah yang maha penyelamat itu dengan kuasa seorang raja, kekuatan seorang pahlawan, ketangkasan seekor kuda. Kuasa raja, kekuatan pahlawan, dan ketangkasan kuda. Pada saat itu ketika sebuah bangsa atau seorang raja memiliki perpaduan ketiganya, maka menjadi jaminan untuk mendapatkan kemenangan, jaminan untuk dapat menaklukkan bangsa-bangsa lain. Kuasa seorang raja, kekuatan seorang pahlawan, dan ketangkasan dari kuda yang gagah seperti itu. Namun sesungguhnya kita memperhatikan dari 3 kata ini, sesungguhnya itu berasal dari 2 kata saja. Dari kata kuasa dan kekuatan, dari kata khayil dan kata koah. Di kitab Zakaria itu terkenal bukan karena kekuatan, bukan karena gagah perkasa, ya, bukan karena khayil, bukan karena koah, ya, tetapi karena rahmat, karena berkat, karena pengasihan Allah saja. Pemazmur sengaja saya pikir memperhadapkan ini untuk mengatakan bahwa begitu pengahnya manusia, begitu naifnya manusia yang memiliki kuasa dan kekuatan, sering sekali menganggap maka itulah segala-galanya baginya. Ya, ketika seseorang memiliki 2 hal ini, dipadukan antara kuasa dan kekuatan, maka tidak ada lagi yang kurang dari manusia itu. Maka dia akan bisa memakai itu untuk apa? Untuk menaklukkan. Dia bisa memakai itu untuk menindas. Dia bisa memakai itu untuk berbuat seenaknya saja. Dan itu yang terjadi dalam dunia sekarang ini. Kuasa dan kekuatan. Apa itu kuasa yang dimaksud di sini? Ya, kuasa yang dimaksud di sini berarti sumber daya itu sendiri. Ketika seseorang diberikan kuasa, ya, ada power seperti itu, berarti dia mampu untuk mengendalikan itu. Dan kekuatan adalah apa yang ada di dalam dirinya itu. Dan bukankah ini yang sedang terjadi sekarang? Ya. Kehadiran kuasa dan kekuatan itu dihadirkan dengan apa? Dengan kekuatan militer, kekuatan ekonomi. Mereka yang menguasai informasi dan teknologi, mereka yang memiliki itu, ya merekalah pemilik kuasa dan kekuatan. Mereka yang memiliki sumber daya alam melimpah, mereka juga memiliki kuasa dan kekuatan itu untuk mengontrol, untuk menaklukkan. Dan sekali lagi, ketika kedua itu, kekuatan dan kuasa itu dipadukan dan dipergunakan tidak bertanggung jawab, maka yang akan terjadi apa? Bencana bagi dunia ini, krisis kemanusiaan, ketidakadilan, penindasan.
di mana-mana itu sedang terjadi. Karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua ini pemazmur memperhadapkan itu dengan Allah yang maha hadir, Allah yang maha melihat, Allah yang maha penyelamat itu tadi. Ternyata ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Maka dikatakan seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Sebesar-besarnya kuasa seorang raja tidak bisa menyelamatkannya. Sekuat-kuatnya seorang pahlawan juga dia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan seberapa tangkas pun kuda yang dipakai berperang bukan jaminan untuk luput dari maut, dari peperangan itu sendiri. Dan bukankah kita sering mengandalkan kuasa yang kita miliki, mengandalkan kekuatan yang kita punya, mengandalkan ketangkasan yang kita latih. Ini sering kita andalkan, kita banggakan, kita sombongkan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa semua itu adalah berasal dari Tuhan dan pemberian Tuhan. Berasal dari Tuhan dan pemberian Tuhan, maka seharusnya lah semua itu dipakai dengan bertanggung jawab. Dan tidak hanya itu, karena jika itu adalah pemberian dan berasal dari Tuhan, maka apa yang harus diandalkan bukanlah kuasa dan kekuatan yang kita miliki itu, sebab itu bersifat sementara dan terbatas. Maka yang patut diandalkan di sini adalah Allah sebagai pemilik, pemberi kuasa dan kekuatan itu. Daripada mengandalkan kuasa dan kekuatan yang ada pada kita, maka lebih baik mengandalkan Allah sebagai sumber dari kuasa dan kekuatan itu. Bagaimana caranya? Bagaimana kita mengandalkan Tuhan itu? Pemazmur mengajak kita untuk takutlah akan Tuhan. Ya, mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang takut akan Dia adalah mereka yang menaruh hormat yang mendalam, yang menuntun pada kepercayaan dan ketaatan. Maka takut akan Tuhan ini menjadi pondasi yang kokoh, dasar yang penting dalam iman kita dan ketaatan kita. Sekali lagi, takut akan Tuhan ini ya, menjadi dasar yang kokoh untuk iman kita dan sekaligus ketaatan kita. Sebab oleh iman dan ketaatan itu pada akhirnya akan menuntun kita untuk apa? Kesungguhan berharap akan kasih setianya, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Menanti-nantikan pertolongan Tuhan, bukan menanti-nantikan pertolongan yang lain. Bukan menanti-nantikan dan berharap pada kuasa dan kekuatan yang lain. Melainkan menanti-nantikan dan berharap hanya pada kuasa dan pertolongan Tuhan saja. Berharap akan kasih setianya. Maka berharap akan kasih setia Tuhan, chesed. Ini bukanlah harapan kosong, bukanlah seperti orang yang berangan-angan. Bagaimana kita mengharapkan kasih setia Tuhan? Bukan seperti yang berangan-angan seperti itu, dengan tatapan yang kosong. Tidak. Tetapi berharap akan kasih setia Tuhan adalah sebuah pengharapan yang terbukti, pengharapan yang memberikan jaminan. Sebab kasih setiap Tuhan itu sendiri selalu hadir dan baru setiap pagi, sebagaimana dipersaksikan dalam kitab Ratapan. Ratapan 3:23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Maka siapapun yang berharap terhadap chesed, terhadap kasih setia Tuhan ini, sesungguhnya mengharapkan sebuah kepastian, mengharapkan yang jelas, mengharapkan yang nyata, mengharapkan yang sungguh-sungguh terjadi.
Maka firman Tuhan mengingatkan, sia-sialah dan janganlah berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada Mesir. Jangan berharap kepada kekuatan dunia ini. Meskipun dunia ini menawarkan kekuatan itu. Meskipun dunia ini dengan mudahnya menawarkan kuasa itu. Uang. Itu adalah salah satu kuasa yang ditawarkan dunia ini. Siapa yang memiliki uang, pemilik modal, kaum kapitalis, maka mereka dapat mengontrol dunia ini. Itu keyakinan dunia. Jabatan, itu ditawarkan dunia ini. Semakin tinggi jabatan, semakin dia menentukan nasib orang. Semakin dia bisa menentukan nasib sebuah kota, nasib sebuah negara, atau nasib dunia ini. Siapapun yang memiliki jabatan, maka di dalamnya ada kuasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia memberikan tawaran itu kepada kita. Dan ketika kita menyambutnya, maka harapan kita, pengharapan kita kepada kasih setia Tuhan seringkali menjadi kabur. Seringkali menjadi buram, tidak sanggup lagi kita untuk melihat dengan jelas. Dan seringkali mengajak kita untuk apa? Untuk berkata bahwa mengharapkan kasih setia Tuhan itu seperti harapan kosong. Kita yang percaya kepada firman Tuhan tentu akan memegang firman ini, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya, melainkan selalu baru, selalu baru, selalu baru. Adalah sebuah sumber daya, kuasa, kekuatan yang tidak ada batas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harapan ini pada akhirnya digenapi dalam perjanjian baru, yaitu melalui Yesus Kristus. Yang dia adalah wujud pengabdian penuh kasih Allah dan menawarkan harapan kekal bagi orang percaya. Maka bagaimana kita melakukan itu? Seperti saya tanyakan tadi, yaitu dengan berharap hanya pada Tuhan, takut akan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi wujud dari pengabdian Allah itu sendiri. Di dalam Yesus Kristus, pengharapan itu tadi, kasih setia Tuhan itu yang kita harapkan itu sungguh-sungguh menjadi nyata. Sekali lagi, di dalam Yesus Kristus yang menjadi wujud atau pernyataan dari kehadiran Allah itu, kasih setia Tuhan itu dinyatakan. Menjadi jelas, menjadi terang, menderang. Bahwa apa yang diharapkan manusia kasih setia itu sejak zaman purbakala, itu dikabulkan, dinyatakan oleh Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Maka di sini kita bisa melihat apa yang mau diajak oleh pemazmur sini adalah memberikan keseimbangan antara rasa takut atau hormat kepada Tuhan dengan percaya. Ada keseimbangan antara hormat atau takut kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Maka takut akan Tuhan ini menjadi panggilan dan kewajiban bagi setiap orang yang percaya akan kasih setianya. Siapapun yang percaya akan kasih setianya, siapapun yang berharap akan kasih setianya, mereka wajib takut akan Tuhan. Ini kewajiban yang harus dilakukan. Pengkhotbah menyimpulkan itu dengan berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Dan janji Tuhan melalui Nabi Maliaki mengatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Maliaki 4 ayat 2. Mereka yang takut akan Tuhan akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan
bukan lagi menyatakan sikap kegentaran kita sehingga menjauh dari Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah menjadi sebuah teror yang membuat kita menjauh, yang membuat kita lari dari Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan adalah menjadi kerinduan yang mendalam bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, kerinduan yang mendalam. Sebab apa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Mata yang tertuju adalah mata yang tidak hanya sekadar melihat. Mata yang tertuju adalah mata yang penuh dengan perhatian, sebagai ungkapan kemahatauan dan kemahahadiran Tuhan bagi orang yang takut akan Dia. Mata yang tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan menunjukkan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan tidak luput dari perhatian Tuhan itu sendiri. Maka apa yang dapat kita lakukan di saat ini? Apa yang dapat kita pegang dalam kehidupan kita ini? Apa yang dapat kita pelajari melalui firman ini? Maka saya katakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang melihatmu, Allah yang memperhatikanmu, Allah yang memandangmu, Allah yang menilikmu adalah Allah yang maha mengetahui kebutuhanmu, pergumulanmu, persoalanmu, kesulitanmu, jeritanmu, tangisanmu. Allah yang melihat dirimu adalah Allah yang maha tahu apa yang sedang kau rasakan saat ini. Allah yang juga hadir di dalam segala persoalan hidup. Ketika Allah melihat, menilik, memandang, memperhatikanmu, itu menandakan bahwa Allah hadir dalam setiap persoalanmu, dalam setiap kebutuhanmu, dalam setiap jerit tangismu saat ini, dalam setiap masalahmu. Dan kehadirannya bukan hanya hadir begitu saja, tetapi kehadirannya adalah sebagai Allah yang maha penyelamat untuk menyediakan rahmatnya, menyediakan pertolongannya, menyediakan berkatnya bagimu. Dia hadir dalam kehidupanmu untuk menyertaimu sampai akhir zaman. Sebagaimana janji Tuhan Yesus, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Engkau Allah yang senantiasa melihat, memperhatikan kami. Matamu selalu tertuju kepada kami. Dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami, dan apapun yang terjadi kepada kami, matamu selalu tertuju kepada kami. Dan itulah tanda kehadiranmu yang kau berikan bagi kami. Maka biarlah dengan pernyataan firman-Mu di saat ini, kami merasakan juga kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, dalam pergumulan persoalan kami. Sebab ketika Engkau hadir, maka sesungguhnya Engkau memberikan dan menyatakan kasih setia-Mu, keselamatan-Mu kepada kami. Dan biarlah kerinduan kami ini dalam menjadi kerinduan kami selama-lamanya sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih yang senantiasa hadir dalam seluruh pergumulan persoalan hidup kami ini. Engkau yang maha mengetahui apa yang terjadi dalam setiap persoalan anak-anak. Mereka yang menjerit karena kelaparan, mereka yang menjerit karena berkekurangan, dan mereka yang mengeluh karena kesakitan. Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat. Hadirlah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah jeritan kami adalah juga sebagai ungkapan kerinduan kami akan kasih setia-Mu. Dan jeritan kami, keluhan-keluhan kami adalah sebagai ungkapan bahwa kami tidak mengandalkan kuasa dan kekuatan yang ada pada kami, namun kami mengandalkan Engkau ya Allah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Kita bernyanyi. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam hari Firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita, memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita dengarkan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita berikan persembahan kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bawa persembahan kita ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera, takutlah akan Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju padamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.